Hai teman-teman, perkenalkan saya Niputu Ayu Sonia Santika dari kelas 10B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian sejarah. Jadi, apa aja bagian dari penelitian sejarah? Yang pertama kita langsung aja pada metode sejarah. Metodologi adalah langkah-langkah atau tahapan penelitian. Jadi, metode sejarah itu adalah suatu proses untuk mengumpulkan, menilai, serta menafsirkan sumber-sumber sejarah yang terjadi di masa lampau. Langkah-langkah dalam metodologi sejarah itu ada 5. Kita bahas yang pertama, yaitu pemilihan topik. Tujuan pemilihan topik ini supaya pencarian sumber sejarah itu tepat sasaran. Dalam pemilihan topik, topiknya harus bersifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu unik, agar pembaca tertarik membaca sumber-sumber sejarah tersebut. Kemudian yang kedua memiliki arti penting, yang ketiga memiliki kesatuan, yang keempat bersifat orsinil, yaitu upaya untuk melakukan sebuah pembuktian sejarah di masa lampau, dan yang terakhir bersifat praktis. Kemudian langkah yang kedua ada heuristik atau pengumpulan sumber, dengan tujuan melakukan pencarian atau mengumpulkan segala sumber sejarah. Berikut adalah beberapa kesalahan yang harus dihindari dalam heuristik. Yang pertama ada holisme. Apa itu holisme? Holisme adalah kesalahan dalam pengumpulan sejarah, di mana sejarawan hanya memilih satu bagian penting dan melupakan bagian penting yang lainnya. Sehingga sejarawan ini bisa dibilang melupakan bagian-bagian yang termasuk bagian penting dalam sejarah. Dan yang kedua yaitu pragmatis. Pragmatis adalah pengumpulan sumber ini tidak utuh, alias banyak sebenarnya sumber-sumber sejarah untuk membuktikan suatu peristiwa itu masih kurang. Dan kesalahan yang terakhir adalah ad hominem. Apa itu ad hominem? Yaitu sejarawan salah memilih saksi mata. Kemudian langkah yang ketiga yaitu verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa sumber sejarah. Ada 2 macam kritik sejarah. Yang pertama kita akan membahas kritik intern. Kritik intern yaitu penilaian pada keaslian peristiwa. Hal ini dilaksanakan dengan membandingkan sumber sejarah yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada kritik ekstern. Kritik ekstern ini adalah penilaian pada sumber-sumber sejarah seperti kayu, terus juga prasasti, kulit binatang pada masa-masa kerajaan seperti Hindu dan Buddha. Kemudian metode yang keempat yaitu interpretasi atau menarik kesimpulan. Untuk melakukan interpretasi itu 2 cara. Yang pertama yaitu melakukan analisis atau menguraikan, dan cara yang kedua yaitu sintesis dengan cara menyatukan sumber-sumber sejarah dan juga kesimpulan yang telah kita tarik tadi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Penulisan sejarah ini adalah upaya peneliti dalam melakukan rekonstruksi sumber-sumber yang telah ditemukan. Pada tahap seperti ini, penulis perlu memerhatikan beberapa kaidah penulisan, seperti bahasa dan format penulisan yang digunakan itu harus baik dan benar, dan juga menurut KBBI. Kemudian juga memperhatikan penggunaan tanda baca dan juga istilah-istilah, dan juga menggunakan kata teknis, tetapi kata teknisnya merujuk pada konteks permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah itu dibedakan menjadi 2, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Apa sih bedanya? Mari kita bahas. Sumber sejarah primer adalah kesaksian orang yang telah mengalami kejadian tersebut secara langsung. Sementara sumber sejarah sekunder itu dihasilkan dari penafsiran atau pemahaman orang lain yang bukan merupakan saksi mata dalam peristiwa sejarah tersebut. Kemudian kita membahas sumber sejarah berdasarkan bentuk. Kalau tadi berdasarkan sifat, maka sekarang berdasarkan bentuk. Yang pertama itu ada sumber benda. Sumber benda dalam sejarah itu dapat diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Contohnya yang bersifat monumental seperti masjid, candi, makam, patung. Kemudian berdasarkan sumber tertulis atau tekstual. Ini misalnya kayak prasasti, dokumen, naskah, piagam, surat kabar, buku harian, dan sebagainya. Kemudian ada sumber lisan yang ketiga, itu seperti cerita rakyat, dongeng, musik, lagu, dan segala macam. Kemudian berdasarkan visual dan audiovisual. Kalau sumber visual, berarti sumber sejarah ini berasal dari tampilan alat visual, seperti foto contohnya. Kemudian kalau sumber audio itu berarti sumber sejarah berasal dari
rekaman media suara. Kemudian kalau sumber audio visual berarti penggabungan dari alat visual seperti foto dan juga media suara seperti rekaman suara. Contoh dari audiovisual ini misalnya film dokumenter. Kemudian kita akan lanjut membahas historiografi tradisional. Historiografi tradisional itu adalah penulisan sejarah tradisional yang dimulai dari masuknya zaman Hindu ke Nusantara hingga berkembangnya Islam sampai sekarang. Historiografi tradisional ini berfungsi untuk merekam, kemudian mewariskan kehidupan dinasti pada generasi berikutnya yang mewariskan. Historiografi tradisional itu ada masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Kita bahas yang masa Hindu-Buddha terlebih dahulu. Historiografi pada masa Hindu-Buddha itu ada kitab Mahabharata, kitab Ramayana, kitab Paraton, kitab Negara Kertagama, Babad Arya, Tabanin, Babad Tanah Jawa, dan sebagainya. Kemudian ada historiografi tradisional masa Islam. Contohnya ada Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Babad Demak, dan sebagainya. Lalu setelah historiografi tradisional kita masuk ke historiografi modern. Dalam konsep ini sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang, namun juga bisa ditulis oleh pihak yang kalah ataupun korban dari peristiwa sejarah tersebut. Contoh karya historiografi modern ini oleh Sartono Kartodirjo berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888. Oke, kita lanjut yaitu yang ketiga, historiografi kolonial. Historiografi kolonial itu adalah penulisan sejarah yang menempatkan orang barat atau dalam konteks ini Belanda sebagai pelaku utamanya. Misalnya seperti VOC ya, yang menjajah negeri kita pada abad ke-16 Masehi. Kemudian contoh lainnya yaitu Geschiedenis van de Nederlands Indie, yaitu sejarah Hindia Belanda yang terdiri dari 6 jilid yang diterbitkan secara bertahap pada tahun 1938, 1939, dan 1940. Editor utama dari buku ini adalah Dr. F.W. Staple. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai penelitian sejarah. Semoga dapat membantu teman-teman semua, and bye-bye.